Ada apa? Lo tiba-tiba muji gue? Mau izin cuti ya? Kondisinya waktu itu kita masih sama-sama kerja. Kebetulan meja gue sama si Dodi ini emang sebelahan. Karena biasanya kalau ada anak magang, mejanya selalu lebih dekat ke supervisor. Supaya kalau ada apa-apa lebih gampang komunikasinya. Setelah gue bercandain gitu, dia cuma cengengesan aja. Curiga sebenarnya dia capek magang di sini dan mau healing lebih cepet. Tapi mungkin salah gue juga sih. Karena ngasih kerjaan ke dia terus-terusan dalam jumlah banyak. Akhirnya karena gue gak enak, karena beberapa hari ini dia udah lembur buat bantuin gue bilang, "Sorry ya Dod, kerjaan lo jadi banyak gini sampai harus lembur nyari seminggu full." Dodi sempat diam dulu tuh sebentar. Ya gimana ya, siapa juga yang seneng-seneng aja kalau disuruh kerja terus. Sebenarnya, kata Dodi tiba-tiba. Dia gantung tuh kalimatnya. Gue refleks berhenti kerja dan menghadap dia. Nungguin dia mau ngomong apa. Gue takut dia minta resign deh. Resign karena gak kuat sama kerjaan yang banyak dan tertampar realita dunia kerja. Bisa mampus nanti gue dihajar kerjaan bejibun. Sebenarnya Dodi kelihatan ragu-ragu mau ngomong. Dan gue masih diem aja tuh, dengan sabar nunggu kalimat dia. Terus tiba-tiba dia ketawa dan bilang, "Sebenarnya saya lapar mbak." Sialan, bisa-bisanya gue dikerjain sama nih bocah. Akhirnya karena gue iba denger dia yang kelaparan karena belum makan, kita putusin buat berhenti dulu kerjanya. Kita lanjut lagi besok dan pergi makan bareng. Karena Dodi lagi bawa mobil, jadi kita pergi cari tempat makan pakai mobil Dodi. Dan makan gue yang traktir sih. Di jalan kita ngobrol banyak lagi. Ternyata kita punya kesukaan musik yang sama. Hobi juga gak jauh beda. Dan dia anaknya juga suka eksplor tempat makan. Jadi ketika Susu sekarang gak cuma diminum, tapi bisa dimakan. Lembut, creamy, meleleh di mulut. mau makan apa, dia punya banyak opsi yang bisa Cimory Eat Milk, cara baru makan susu. Pertama di Indonesia. kasih ke gue. Malam itu seru banget sih buat gue. Di usia gue yang menuju akhir 20 ini emang lagi butuh-butuhnya teman ngobrol. Kita ngobrol banyak banget soal hidup, kerjaan, dan hobi. Malam itu seru banget sih buat gue. Di usia gue yang menuju akhir 20 ini emang lagi butuh-butuhnya teman ngobrol. Kita ngobrol banyak banget soal hidup, kerjaan, dan hobi masing-masing. Berakhir dengan Dodi yang antar gue Di usia gue yang menuju akhir 20 ini emang lagi butuh-butuhnya teman ngobrol. Kita ngobrol banyak banget soal hidup, kerjaan, dan hobi masing-masing. Berakhir dengan Dodi yang antar pulang ke apart. Untuk laki-laki seusia Dodi, gue bisa menilai kalau dia lumayan dewasa. Dia nggak suka buang waktu untuk hal-hal yang nggak begitu penting buat dia. Fokusnya saat ini katanya mau ngejar karir dan banyak belajar aja. Ternyata diem-diem dia juga suka nerima freelance buat nambah-nambah jajan. Setelah malam itu, gue ngerasa kita jadi makin deket. Ditambah dia juga emang passionate banget soal kerjaan, yang kebetulan juga gue kuasai. Jadi kita suka tukeran tips and trick soal kerjaan. Terus mulai saling follow di Instagram dan intens ngebahas soal musisi kesenangan kita atau sekedar sharing tempat makan yang bagus. Nah, akhirnya kita sampai di momen yang mana gue melakukan hal bodoh. Ini konyol banget sih sebenarnya. Cerobohnya tuh menurunkan harga diri, bikin malu. Ceritanya waktu itu gue lagi nggak bisa tidur. Malam-malam dini hari mungkin sekitar jam 2-an. Lo pasti sering kan kalau lagi nggak bisa tidur tuh bolak-balik sosmed supaya ngantuk. Nah waktu itu kebetulan gue lagi scrolling Instagram dan lihat si Dodi posting sesuatu di IG. Fotonya tuh estetik banget. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat dia posting sesuatu setelah kita saling follow. Kayak street photography gitulah. Cuma jalanan kota pas malam, tapi cantik banget. Karena gue penasaran sama akunnya, akhirnya gue bukalah profilnya. Lo juga pasti pernah begitu kan, ngeliat postingan orang yang estetik dan rasanya kepo aja pengen lihat profil tuh orang. Nah gue juga, gue cek profilnya dan isinya tuh emang cantik-cantik banget. Banyak street fotografi dan food fotografi yang super estetik. Feeds-nya rapi, color palette-nya beda setiap 9 postingan. Kayak, wah nih anak ternyata suka fotografi juga. Nggak sadar, gue makin lama makin tertarik aja sama si Dodi. Gue scroll terus ke bawah sampai postingan dia yang paling jauh tahunnya. Waktu belum seestetik sekarang. Dan lo tahu apa? Nggak sengaja ke-like postingan dia yang lagi sama cewek. Gue panik dan tap 2 kali biar nggak ke-like. Tapi kayaknya nggak guna deh. Pasti notifnya udah masuk ke dia. Aduh, mau ditaruh di mana muka gue? Gue harus bersikap gimana nanti kalau ketemu dia langsung? Akhirnya karena gue nggak mau ambil pusing, gue taruh HP dan mutusin buat tidur. Ya semoga aja dia gak mikir gimana-gimana sih.
Singkat cerita, sampai besoknya di hari Senin, gue ketemu lagi sama nih anak. Tapi ternyata dia nggak ngebahas sedikit pun soal like di IG tempo hari itu. Gue nggak tahu apakah dia belum cek IG atau gimana. Tapi ya ada bagusnya juga sih. Cuma entah kenapa gue ngerasa kayak ganjil aja gitu. 6 bulan berlalu, kita lewati hari-hari itu kayak biasa. Banyak ngobrol dan kadang makan bareng. Mungkin karena berasa seumuran, jadi rasanya kalau buat hangout bareng juga seru-seru aja. Apalagi tampilan gue juga kayaknya nggak beda jauh sama anak-anak sekarang. Malah kalau disandingin sama si Dodi yang badannya lebih bongsor dan tinggi itu, gue jadi nggak kelihatan lebih tua dari dia. Setelah perpisahan sama anak-anak magang, kantor jadi kerasa lebih sepi. Yang biasanya di sebelah gue ada temen ngobrol, sekarang mejanya kosong. Ya walaupun emang sebelumnya mereka datang juga udah kosong sih. Tapi karena kehadiran mereka sejak saat itu, gue jadi ngerasa lebih terhibur aja. Hari-hari gue kembali jadi membosankan. Kayak biasa aja gitu, gak ada bercanda-bercanda sambil bisik-bisik lagi, atau sekedar ngetawain shitpost bareng yang suka dia tunjukin ke gue. Gue sama Dodi juga sempet lost contact beberapa bulan. Walaupun gue masih bisa tahu perkembangan dia gimana di luar sana via Instagram postnya. Yang gue tahu sekarang dia udah dapat kerjaan yang WFA. Jadi kemungkinan dia untuk kemana-mana lebih gampang. Kelihatan dari snap-snap IG-nya yang selalu ada di luar ruangan dan tempat-tempat baru. Pernah gue tanya juga kabarnya waktu itu. Katanya dia udah keterima di tempat kerja yang lumayan banget penghasilannya buat dia hidup. Gak heran sih mengingat dia emang jago dan passionate di bidangnya. Kayaknya banyak tempat yang mau nerima dia. Sampai suatu hari gue dapat pitchingan project di luar kantor. Dan project ini sayang banget kalau nggak diterima sebagai freelance. Tapi gue juga nggak mungkin ngerjain sendiri. Akhirnya gue kontak si Dodi buat bantu gue ambil project ini. Dan dia mau. Gue seneng sih karena selain hasil kerjanya dia bagus dan bisa diandalkan soal pekerjaan, gue juga cukup nyaman kalau kerja bareng dia. Ngobrol juga sih. Sejak freelance pertama itu, kita jadi lebih sering ngobrol. Karena Dodi jadi teammate gue untuk project-project freelance gue berikutnya. Kadang kita brainstorming bareng di luar jam kerja, dan beberapa hasil kerja kita cukup memuaskan buat klien. Singkat cerita, akhirnya gue punya personal branding yang bagus di bidang yang udah gue geluti selama ini. Dodi juga punya wedding organizer yang sekarang lagi dia bangun bareng temennya, dan namanya lumayan dikenal luas. Selama 2 tahun gue kerja bareng Dodi, ternyata bikin gue bisa keluar dari zona nyaman gue di kantor. Gue akhirnya resign dari kantor gue dan memutuskan jadi full freelancer aja. Hubungan gue sama Dodi juga lebih casual. Kita udah lebih santai panggil nama masing-masing. Jadi beneran kerasa kayak temen aja. Sampai ada satu momen di mana gue sama Dodi harus pergi ke suatu tempat bareng untuk survei yang berkaitan sama kerjaan. Ada klien dia yang mau nikahan di pinggir pantai, dan gue sebagai partner kerjaan dia yang mengurus dekorasi mau gak mau harus ikut. Setelah survei tempat selesai, kita duduk-duduk bareng di pinggir pantai sambil ngobrol-ngobrol ringan. Terus tiba-tiba si Dodi bilang, dulu tuh gue pikir lo orang yang jutek gitu waktu pertama ketemu. Tapi ternyata enggak ya, makin kenal malah makin lucu. Dia ketawa ngeledek. Terus gue bilang, dulu juga gue ngiranya lo dingin, susah diajak ngobrol dan wibu. Sumpah, gue gak bermaksud asal jeplak kayak gitu. Tapi gak tahu kenapa kata wibu nyelos gitu aja dari mulut. Terus dia malah ketawa dan jawab gini, ini nih maksud gue lo tuh lucu, lo easy going juga. Suka deh gue. Terus karena jawaban dia kayak gitu, gue bercandain aja. Emang susah sih orang buat gak suka sama gue.